Oke, terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang soal kimia yang berhubungan dengan stoikiometri. Oleh sebab itu saya mengajak adik-adik supaya jangan lupa di subscribe, di komen, di like juga video kita ya. Karena subscribe itu gratis. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, materi kita kali ini adalah tentang stoikiometri. Oke, yang pertama saya bahas tentang mol. Ini seringkali kita dengar mol. Hampir semua topik di kimia itu berhubungan dengan mol. Oleh sebab itu sekarang waktunya untuk memahami betul-betul apa sih sebenarnya mol itu. Kalau dihubungkan dengan massa, jumlah partikel, volume STP, RTP, dan yang lain-lain, bagaimana rumusnya itu sangatlah penting ya. Nah, yang pertama, kalau kita hubungkan dengan massa, berarti mol sama dengan gram per AR. AR berarti atom relatif. Untuk unsur, kalau dia dalam bentuk senyawa berarti gram per mR. Itu ya, sama itu. Jadi gram per AR untuk atom atau unsur, gram per mR untuk senyawa atau molekul. Kemudian yang kedua, kalau kita hubungkan dengan jumlah partikel. Nama lain dari jumlah partikel itu adalah jumlah molekul, ya. Jumlah molekul. Jadi kalau dikatakan jumlah molekul itu nama lain dari jumlah partikel, ya. Jadi mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Ini diingat nilai bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Dan biasanya adik-adik, kalau misalnya nanti ini di soal angka-angkanya itu adalah angka-angka kelipatan 6. Jadi nanti kita gunakan boleh 6 kali 10 pangkat 23. Gunakan saja angka 6 supaya bulat hasilnya ya. Nah kemudian seringkali juga ditanya jumlah atom. Jumlah atom itu adalah jumlah partikel kita kalikan dengan indeks atomnya. Indeks itu artinya jumlah dari atom yang diminta. Misalnya CH4. Kalau CH4 berarti C-nya 1, hanya ada 4. Berarti kalau ditanya jumlah atom H, berarti jumlah partikel dari CH4 kali indeksnya itu 4. Untuk H ya, CH4. Itu. Jumlah molekul, satuannya molekul, tentunya jumlah atom berarti satuannya atom. Kemudian, mol kalau kita hubungkan dengan volume STP, standar temperature pressure. Standar temperatur pressure itu adalah keadaan pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Jadi nanti kita gunakan mol sama dengan volume bagi 22,4 ya, dihafalkan sambil ya adik-adik ya. Berikutnya untuk RTP, ruangan, room ya, room temperature pressure pada 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Mol sama dengan volume per 24. Di luar dari gas STP sama RTP kita masukkan gas ideal ya. Berarti P kali V sama dengan nRT. Ya. Di sini nanti nilai dari R itu sebesar ya. Nilai R itu sama dengan 0,08 ya. 2 ya, 0,5 sebenarnya liter atmosfer per mol Kelvin. Nah itulah dia satuannya 0,082. Biasanya nanti di soal mau dikatakan 0,08 ya. Nah kemudian N itu mol, P tekanan, V volume, R tetapan tadi sudah dapat nilainya, lalu T itu suhu ya. T itu adalah suhu, dia harus dalam derajat Kelvin ya. Dia satuannya adalah Kelvin. Berarti kalau dia masih dalam bentuk Celcius, kita cukup tambahkan 273. Jadi Kelvin itu 273 tambah derajat Celcius. Nah kemudian pada tekanan dan suhu yang sama, artinya ada dua gas yang dibandingkan, maka nanti volume gas pertama dibagi mol gas pertama
itu akan sama dengan volume gas kedua dibagi dengan mol gas kedua. Iya. Kemudian dalam reaksi yang setara, artinya kalau reaksi belum setara, kita harus usahakan setarakan dulu. Dengan catatan nanti kalau reaksinya sudah setara, berarti perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Atau mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kita temukan ada senyawa, misalnya AB, AX, BY, berarti X adalah indeks si A, Y adalah indeks si B. Maka massa si A sama dengan X dikali ARA per MR senyawanya kali massa senyawanya. Massa B juga begitu, Y kali ARB per MR senyawa kali massa senyawanya. Berarti X berbanding Y sama dengan mol A per mol B. Nah, seperti itu ya. Kemudian mencari persen suatu zat dalam cuplikan. Berarti persen zat sama dengan massa zat yang ditanya dibagi dengan massa cuplikan, kita cukup kalikan 100%. Ya, seperti itulah. Nah, coba kita bahas dulu satu soal. Ini langsung saya ambil dari pembahasan UTUL UGM tahun 2019. Ya, pembahasan persiapan. Ini bukan 2019 ya. Ini pembahasan soal aja lah kita buat. Ya. Nah, misalnya yang pertama, pembakaran senyawa gas metana dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Volume gas metana yang dibakar sebesar 20 liter. Maka volume uap air yang dihasilkan adalah. Nah, jadi penting di sini kita masukkan bahwa ya reaksi itu harus kita setarakan dulu. CH4 tadi dibakar berarti tambah 2 hasilnya CO2 tambah H2O ya, pembakaran hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian ingat menurut Gay-Lussac bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Yang dia kasih tahu tadi adalah metana 20 liter. Ditanyanya adalah volume H2O. Berarti volume H2O adalah 2/1 koefisien CH4 ya, 2/1 kali mol CH4. Inilah yang dikatakan tadi koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Mol diketahui itu sama dengan volume diketahui kalau menurut Gay-Lussac. Untuk gas-gas yang bereaksi, maka perbandingan koefisien adalah perbandingan volumenya. Oleh sebab itu, maka volume H2O-nya adalah 2/1 kali 20. Hasilnya adalah 40 liter. Ya, jadi jawabannya adalah pada pilihan yang A. Iya, seperti itu ya. Nah, ini saya buat hanya sebatas pembuatan rumus-rumus saja ya. Oleh karena itu jangan lupa di subscribe, karena nanti pembahasan stoikiometri soal-soalnya akan lebih banyak lagi saya buat. Ya, diingat bahwa di dalam stoikiometri salah satu konsep yang perlu kita ingat adalah mol. Bisa dihubungkan dengan massa, dengan jumlah partikel, volume STP, RTP, gas ideal, 2 gas pembanding, dan yang lain-lainnya. Oke, selamat sore. Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa tonton video berikutnya setelah kita upload. Terima kasih. Sukses.